Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for click this video. Welcome back to my channel. My name is Devian Oleh Putri. Last week, we discussed about the analysis of John Donne poem entitled Holy Sonnet 10 or Holy Sonnet That Be Not Proud. And the analysis includes the history of the poem, meaning of each line, rhyme, meter, symbol, figurative language, and other elements. Now, well, today we will learn more about one of the elements that I mentioned earlier. What is that? Do you know? Yes, that is figurative language. Okay, the first is table of contents. Apa saja yang akan kita bahas di video kali ini? Jadi yang akan kita bahas itu ada 5. Yang pertama, definition, purpose, function, kinds, and figurative language in poem. Oke, sebelum kita lanjut, saya mau tanya, did you know about figurative language before? Apakah kalian mengetahui tentang figurative language sebelumnya? And have you ever heard the word metaphor, personification, or anaphora? Apakah kalian sudah nggak asing dengan kata-kata metafora, personifikasi, anaphora, hyperbola, dan lain-lain? Jika kalian sudah merasa tidak asing, benar, itu termasuk dari majas in bahasa Indonesia. Terus, figurative language itu apa sih? Hubungannya dengan majas? Oke, kita masuk ke bagian pertama, definition. Basically, figurative language is a way of expressing oneself that does not use a words, trick, or realistic meaning. Figurative language is expressing that goes beyond the literal meaning of words to get a message or point across. Jadi, eh, figurative language ini merupakan bahasa kiasan yang digunakan para penulis untuk mengekspresikan diri mereka ke dalam bentuk tulisan, gitu ya. Dan figurative language ini adalah cara yang digunakan oleh penulis untuk memasukkan ide mereka, kata-kata mereka, pikiran mereka, emosi mereka ke dalam tulisan yang mereka buat. Lalu, this definition dates back to the mid-19th century and comes from the Old French word figurative meaning metaphorical. Dan figurative language ini adalah kebalikan dari bahasa literal. Bahasa literal itu adalah bahasa yang nyata, bahasa yang merupakan fakta dan formal, dan sering digunakan oleh para ilmuwan-ilmuwan. Sedangkan bahasa kiasan ini adalah bahasa yang mengandung penuh imajinasi dan bersifat menghibur. Lalu, figurative language ini sering digunakan baik dalam sastra maupun komunikasi sehari-hari. And figurative language refers to the use of words in a way that deviates from the conventional order and meaning in order to convey a complicated meaning, colorful writing, clarity, or evocative comparison. It uses an ordinary sentence to refer to something without directly stating it. Okay, now we move on to purpose, tujuan dari figurative language atau bahasa kiasan atau majas di dalam bahasa Indonesia. Jadi tujuan dari bahasa kiasan itu yang pertama, literal language serves its purpose in certain contexts such as professional communication, academic papers, or legal documents. However, in other contexts, to put in bluntly, literal writing could be boring. Seperti yang udah saya sampaikan sebelumnya, bahwa bahasa literal itu adalah bahasa yang sangat formal. Jadi, bisa membuat para pembaca jadi bosan dengan kata-kata yang ada di dalam sebuah karya yang menggunakan bahasa literal. Sedangkan
Karya-karya menggunakan bahasa kiasan itu akan merasa lebih terhibur karena mengandung humor dan kata-kata yang membuat suasana hati menjadi naik gitu ya. And another use of figurative language is to help simplify complex ideas. Scientists may use it to explain the more complicated aspects of their research that a general audience might not understand. Jadi, penggunaan lain dari bahasa kiasan ini adalah untuk menyederhanakan ide-ide yang kompleks. Salah satunya adalah eh, apa ya, bentuk penelitian dari para ilmuwan. Di situ kan biasanya ada kata-kata yang rumit gitu. Nah, para ilmuwan itu juga biasanya kadang memakai bahasa kiasan untuk memudahkan para pembaca memahami apa isi dari isi penelitian tersebut. Seperti itu. Oke, next material is function. Di sini ada 3 function dari figurative language. Yang pertama, that might be by putting a foreign concept into familiar terms that a reader or listener can easily grasp, or it might be by creating imagery that's vivid and visceral. Artinya, memasukkan konsep asing ke dalam istilah yang akrab atau bisa disebut komunikasi sehari-hari yang mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar, dan bisa juga menciptakan citra yang lebih hidup dan mendalam untuk karya-karya yang ada. Jadi, fungsi dari figurative language ini selain untuk membuat para pembaca untuk lebih paham, eh dia juga bisa menciptakan citra atau gambaran yang hidup gitu di dalam karya yang mengandung bahasa kiasan tersebut. Tuh. And the second function is some types of figurative language also have other uses unrelated to their role in cheating imagery. Beberapa jenis bahasa kiasan juga memiliki kegunaan lain yang tidak terkait dengan perannya dalam menciptakan citraan. Misalnya, penulis menggunakan aliterasi, konsonan, asonansi, di samping rima untuk memberikan ritme dan musikalitas kata. Jadi, fungsinya itu tidak hanya untuk menciptakan gambaran terhadap sebuah puisi, tetapi juga figurative language ini bisa untuk eh apa ya, memberikan ritme untuk saat misalnya kita membacakan puisi seperti. Lalu the last function is figurative language is used in the literature to enhance the reading experience of the readers, and it allows them to feel the same situation that the writers expressed in the pieces of writing. Maksudnya adalah bahasa kiasan digunakan dalam karya sastra untuk meningkatkan pengalaman membaca bagi para pembaca dan memungkinkan mereka merasakan situasi yang sama seperti yang diungkapkan penulis dalam karya tulis. Jadi, diharapkan bahasa kiasan ini bisa berfungsi untuk meningkatkan pengalaman bagi para pembaca. Jadi, para pembaca itu bisa merasakan apa yang sebenarnya disampaikan oleh penulis tersebut. Seperti itu. And the next material is kinds or types or jenis or macam-macam dari figurative language. Jadi, hmm, di sini ada 10 tipe dari figurative language yang paling umum digunakan di setiap karya sastra, mau itu cerita, novel, puisi, atau lain-lain gitu ya. Yang pertama ada personification, simile, metaphor, symbolism, hyperbole, alliteration, paradox, anaphora, assonance, and synecdoche.
And before I continue my explanation about the figurative language in Holy Sonnet 10, I will saya akan membahas sedikit tentang Holy Sonnet 10 ini. Karena bisa jadi kalian lupa dengan pembahasan saya yang sebelumnya, gitu ya. Oke, I will read it first. Saya akan membacakan isi dari puisi milik Jandan ini terlebih dahulu sebelum saya menjabarkan meaning dari arti dari puisi yang saya sampaikan. Holy Sonnet That Be Not Proud by John Donne. That be not proud, though some have called thee mighty and dreadful. For thou art not so. For those whom thou thinkst thou dost overthrow, die not, poor death, nor yet canst thou kill me. From rest and sleep, which but thy pictures be, much pleasure, then from thee much more must flow. And soon as our best men with thee do go, press over their bones and souls delivery. Thou art slave to fate, chance, kings, and disparate men, and thus with potion, war, and sickness dwell, and puppy or charm can make us sleep as well. And better than thy stroke, why swellst thou then? One short sleep pass, we wake eternally, and death shall be no more, that thou shalt die. Okay, so tadi itu adalah isi dari puisi milik Jandan yang berjudul Holy Sonnet That Be Not Proud, and I hope you can practice it with your style like me. And now I will give you the meaning of this poem by Jandan. So that Be Not Proud is the poem seems to mock it. Jadi puisi dari Holy Sonnet karya Jandan ini sebenarnya adalah berisi cemoohan untuk kematian. Di sini tertulis, "That is not strong and only like a short sleep." Jadi Jandan itu memberitahu bahwa kematian itu tidaklah kuat dan lebih seperti tidur gitu ya, tidur yang pendek gitu. That is only like not to rest when the soul is tired. Kematian juga seperti istirahat ketika badan kita lagi capek. And that also can choose its victims and only depends on human destiny and decision. Kematian itu tidak bisa memilih korban mereka, dia tergantung dengan takdir manusia gitu. After that, people will wake up again in the eternal realm, and there they will not meet death again. Death will die and disappear. Jadi, setelah kita mengalami kematian, kita akan bangun kembali di alam yang abadi, dan kita tidak lagi bertemu dengan kematian. Kematian akan hilang, dan dia akan mati, seperti yang dibilang di That Thou Shalt Die. Okay, John Donne wrote this poem in 1609
and also known as Holy Sonnet 10, which is a collection of love and religious poems. And that Be Not Proud highlights his metaphysical and religious approach to some of the difficulties he endured. Jadi, Jandan ini membuat puisi tersebut pada tahun 1609 dan memiliki nama lain yaitu Holy Sonnet 10 dan merupakan koleksinya dengan puisi religius dan puisi cinta. Itu. Oke, jadi itu adalah gambaran sedikit tentang isi dari Holy Sonnet 10 by John Donne. Jika kalian mau lebih banyak tahu tentang puisi tersebut, bisa kalian cek video sebelumnya. Oke? Oke. Now we move on to personification. Jadi the first figurative language, the first of type figurative language. Personification is giving human characteristic to an inanimate object, person, animal, or abstract idea. This could be physical attributes, emotional attributes, or human actions. It is used in the literature to affect the way a reader imagines each thing. Jadi, pasti kalian sudah nggak asing dengan kata-kata personifikasi, karena pada saat SMA, kalian pasti telah belajar tentang majas, dan contoh-contoh dari majas itu ada salah satunya yang namanya personifikasi. Dan personifikasi ini adalah majas yang memberikan karakteristik sifat manusia ke sebuah benda, sebuah hewan, sebuah tumbuhan, maupun ide yang abstrak. Dan itu bisa berupa dalam bentuk fisik, dalam bentuk atribut, maupun sifat sikap manusia. And personifikasi ini juga digunakan untuk menyederhanakan konsep yang lebih kompleks untuk memberikan humor dan memberikan pandangan yang lebih jelas pada ide atau situasi yang rumit. Personifikasi paling sering digunakan dalam puisi untuk membuat gambar atau membantu membangun suasana hati. Jadi, personifikasi ini sifatnya untuk menghibur. Oke. Kita masuk ke example of personification. Yang pertama ada the sun greeted me when I woke up in the morning. Di sini kata-katanya menunjukkan bahwa matahari itu layaknya seperti manusia yang menyapa kita ketika kita bangun tidur. Padahal kan nggak mungkin ya, nggak masuk akal. Karena matahari itu bukan makhluk hidup, tapi penulis memberikan dia sebuah kiasan, sebuah citraan, bahwa dia itu layaknya seperti manusia. Dia menyapa manusia ketika manusia itu bangun tidur di saat pagi hari. Gitu. Lalu, another example is April is the cruelest month of the year. The radio stared at me. Life moves pretty fast. If you don't stop and look around once in a while, you could miss it. Based by John Hughes Ferris Bueller's Day Off. And in Tom Holy Sonnet That Be Not Proud, di sini juga ada personifikasi ya di dalam puisi milik karya Jandan ini, yaitu di bagian baris ke-1. That be not proud, though some have called thee mighty and dreadful, for thou are not so. Jadi kata-kata that di sini itu merupakan personifikasi keseluruhan dari puisi kematian. Dan di sini Jandan itu seperti kayak
apa ya? Seperti kayak mengucapkan bahwa kematian kamu itu jangan sombong, kamu kamu itu jangan bangga dengan kekuatanmu karena kamu itu tidak kuat gitu loh. Dan juga eh, sebenarnya kan kalau dia ngomong seperti itu berarti dia seperti ngomong dengan layaknya manusia gitu kan. Padahal sebenarnya tidak gitu. Tapi di sini dia memberikan kiasan bahwa death itu seperti layaknya manusia. Okay, in using this technique, the dawn is able to apply human qualities to death, thus making death seem not only tangible, but also somewhat weak and defeatable. Jadi, dalam menggunakan teknik ini, dan mampu menerapkan kualitas manusia pada kematian. Sehingga membuat kematian tidak hanya tampak nyata, tetapi dia juga mengekspresikan bahwa kematian itu lemah dan dapat dikalahkan. Seperti itu. Lalu, the next is paradox. Paradox is a statement containing two seemingly contradictory ideas, but is true nonetheless. It is a stronger version of an oxymoron in that it prompts the reader to see both sides of a truth at the same time. Jadi, maksudnya paradoks di sini adalah pernyataan yang awalnya tampak kontradiktif atau tidak masuk akal, tetapi setelah direnungkan kembali, oh ternyata jadi masuk akal seperti itu. Dan perangkat sastra ini biasanya digunakan untuk melibatkan pembaca untuk menemukan logika yang mendasarinya dalam pernyataan maupun frasa yang tampaknya bertentangan dengan diri sendiri. Oke, contohnya adalah yang pertama, one famous example is found in Hamlet by William Shakespeare. When Hamlet says, I must be cruel only to be kind, when discussing his plan to murder his uncle, King Claudius' murder of course is cruel as is widowing his mother Gertrude. She has married Claudius after his father's death. Okay. Jadi di sini contohnya adalah di bagian Hamlet berbicara, I must be cruel only to be kind. Nah, di sini membahas tentang rencananya Hamlet untuk membunuh pamannya yang bernama Raja Claudius. Tapi setelah dia pikir-pikir, pembunuhan itu kan terlalu kejam ya, jadi dia cuma eh, mengirimkan perampas yang jahat, perampok yang kejam kepada pamannya. Jadi dia tidak kembali membunuh pamannya gitu. Lalu, one final example of paradox in literature can be found in Animal Farm by George Orwell, in which all animals are equal, but some are more equal than others. It's a principal dictum of a society of animals Orwell uses as an allegory for human society. Okay, and the next example is in poem Holy Sonnet by John Donne, Holy Sonnet 10. In last line, that shall be no more, that thou shalt die. Oke, jadi di sini dalam baris ini dan menampilkan bahwa ia berdiri melawan kematian dan keinginannya agar masyarakat itu tidak takut kepada kematian dan eh, dan supaya masyarakat itu menerima kematian sebagai istirahat dari tubuh mereka dan pengiriman jiwa mereka saat mereka berangkat dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain. Jadi, Jandan ini menyimpulkan bahwa di bagian kalimat itu
adalah sebuah paradoks gitu ya. Okay. The next types is anaphora. Okay. Anaphora is a rhetorical device that features the repetition of a word or phrase at the beginning of successive sentences, phrases, or clauses. Jadi, anaphora itu adalah perangkat retorika yang menampilkan pengulangan kata atau frasa di awal kalimat dan bersifat berurutan. Anaphora bekerja sebagai periknan sastra untuk memungkinkan penulis menyampaikan, menekankan, dan memperkuat makna. Jadi, anaphora ini adalah pengulangan kata depan yang sama secara berurutan dan berfungsi untuk menekankan dan memperkuat makna di dalam puisi tersebut. Oke, contohnya adalah in lyrics by Pete Seeger, Turn, Turn, Turn. There is a season, turn, 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 and a time to every purpose under heaven, a time to be born, a time to die, a time to plant, a time to reap, a time to kill, a time to heal, a time to love, a time to weep. Jadi, di sini yang diulangin adalah a time-nya yang diulang. A time, a time, a time, a time, gitu ya. Lalu, London, poem by William Blake. In every cry of every man, in every infant's cry of fear, in every voice, in every band, the mind for manacles I hear. Di sini yang diulangin benar. In every, in every, in every. Ya. Lalu, di dalam puisi juga ada and the sweet potion, war, and sickness dwell, and puppy or charms can make us sleep as well, and better than thy stroke, why swells thou then. Yang diulangin adalah kata and. Jadi pengulangan kata secara berurutan untuk memperkuat suatu makna. Oke, selanjutnya adalah metaphor. Metaphor compares to unlike things or ideas. The connection between the two is more implicit than explicitly expressed by the authors. Jadi, metafor ini adalah majas yang membandingkan dua hal dan Jadi metafora ini membandingkan dua hal atau ide yang tidak sama. Dan hubungan antara keduanya lebih tersirat daripada yang diungkapkan secara eksplisit oleh penulis. Tujuan dari metafora ini adalah hubungan yang lebih dalam untuk karakter, plot, maupun tema. Oke, jadi yang pertama adalah time is money. Mungkin kalimat tersebut sering kita dengar ya, diucapkan oleh orang-orang, time is money, time is money. Tapi, apakah kita tahu arti yang sebenarnya gitu? Jadi, time is money itu adalah pernyataan yang membandingkan waktu dan uang. Yang berarti bahwa waktu adalah sumber daya yang berharga dan harus digunakan secara efektif untuk bisa mendapatkan uang. Setiap waktu yang terbuang berarti seseorang kehilangan kesempatan untuk menghasilkan lebih banyak uang. Jadi seperti itu definisi dari time is money. Lalu, another example is you are Coach Potato, baby you are my sunshine. The son was a toddler insistently refusing to go to bed. It was past 8:30 and still light. John Green, the fault in our stars. And in Palm Hallucinate, from rest and sleep, which but they pictures be. Itu maksudnya adalah membandingkan istirahat dan tidur, rest and sleep, dengan pictures, gambar. Seperti lukisan atau sebuah foto.
Intinya adalah istirahat dan tidur ini adalah tiruan pucat dan kematian adalah hal yang nyata. Dan di sisi lain, kematian seperti versi tidur yang jauh lebih kuat dan bukan sesuatu yang menakutkan dan berbeda gitu. Lalu yang kedua adalah one short sleep pass, we wake eternally. John Donne menyebut bahwa kematian dan hari penghakiman sebagai tidur yang singkat. Dalam istilah manusia ini mungkin tidak terlalu singkat karena kita berasumsi bahwa pembicara sudah tertidur selama ratusan tahun. Jadi dia cuma bilang kayak tidur yang singkat gitu ya. Tetapi dibandingkan dengan eternity, hampir semuanya singkat. Ketika pembicara bangun, dia akan menemukan dirinya di surga. Seperti itu. Lalu, the next is alliteration. Alliteration is the repetition of the same consonant sounds in the same lines of the poetry. Aliterasi ini adalah pengulangan huruf konsonan di dalam baris sebuah puisi. Konsonan itu seperti E, C, D, F, G, H, M, N, P, Q, R, S, T, P, W, Y, X, and Z. Yeah. And the example is alliteration is Peter pick a peak of piglet peppers. Di situ yang diulangin adalah kata P ya. Lalu yang kedua, if forgotten how it felt before the word fell at our feet. Yang diulangin adalah huruf F. Lalu yang ketiga, the time was to come when that wine too would be spilled on the street stones, and when the stain of it would be read upon many there. By Charles Dickens, A Tale of Two Cities. Di situ yang diulangin adalah huruf W, W. Lalu di dalam puisi Holy Sonnet, itu ada juga, yaitu di kalimat and better than thy stroke, wise wells thou then. Pengulangan huruf T, dan much pleasure than from thee much more must flow. Itu adalah pengulangan huruf M. Makanya figurative language ini tidak semuanya untuk memberikan pemahaman bagi pembaca untuk memahami arti, tetapi juga membantu pembaca bisa membacakan dan mengetahui vocab yang ada di dalam puisi tersebut gitu ya. The next is assonance. Assonance is the repetition of the vowel sounds in the same line of poetry. Jadi kebalikan dari alliteration tadi, assonance itu adalah pengulangan huruf vowel A, I, U, E, O ya. For the example, hear the mellow wedding bellows, golden bells. What a word of happiness their harmony foretells. Di situ yang diulangi adalah huruf E. Lalu, tiger, tiger burning bright, in the forest of the night, what immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry. Sebenarnya, di sini dia memang memakai huruf Y. Tapi, kalau kita mengucapkannya, itu pasti jadinya huruf I. Tiger, I, die, symmetry. Nah, itu jadinya huruf I. Gitu ya. Lalu di puisi itu juga ada Thou art slept to fate, Chance, King, and Desperate Man. Di situ adalah mengulangi kata huruf A. Lalu, and soon as our best man with thee do go. Huruf E. Dan yang terakhir, mighty and dreadful, for thou are not so. Pengulangan huruf O. Oke. And the last figurative language
in poem Holy Sonnet 10 is synecdoche. Synecdoche is a figure of speech in which a part of something is used to represent its whole. Maksudnya adalah majas ini majas ini merupakan kiasan di mana bagian dari sesuatu digunakan untuk mewakili keseluruhan atau keseluruhan untuk mewakili sebagian. Gitu. Dan kiasan ini telah digunakan di berbagai genre dan gaya penulisan. Ini bisa menjadi bagian dari bahasa sehari-hari, idiom, dan berbagai istilah. Dan sangat mudah digunakan dalam percakapan sehari-hari maupun tulisan yang lebih formal. Seperti contohnya, "'Tis given out dead sleeping in my orchard. The serpent stung me, so the whole ear of Denmark is by forget process of my death, wrongly abused, but now though noble job, the serpent that did sting thy father's life, now wears his crown." Maksudnya adalah di line full ear of Denmark itu tuh digunakan untuk merujuk pada kebohongan yang lebih besar yang telah dialami oleh orang-orang Denmark. Penduduk telah salah informasi mengenai apa yang terjadi pada mantan raja mereka, dan sekarang Hamlet sebagai anaknya belajar untuk mencari kebenaran dengan mendengarkan cerita yang disampaikan oleh ayahnya yang telah meninggal. Lalu di dalam puisi Holy Sonnet 10 itu juga ada rest of their bones and souls delivery. Itu maksudnya adalah kata yang dikategorikan sebagai synecdoche adalah rest atau istirahat. Menurut pengertian synecdoche dari ensiklopedia, artinya bagian berarti keseluruhan dan istirahat itu sendiri berarti berhenti melakukan beberapa kegiatan. Hingga penulis menganalisa bahwa sisa tulang mereka adalah tulang mereka yang sampai pada pemberhentian di dalam kubur. Lalu, contoh yang terakhir adalah "And puppy or charms can make us sleep as well." Synecdoche di baris ini adalah puppy and charms. Ini mengacu pada penggunaan opium. Papi itu adalah opium, gitu ya. Dan sihir untuk menghasilkan tidur sehingga menyebabkan candu, gitu. Dan Papi and Charms ini merupakan teman dari kematian jika artinya itu digabungkan di semua isi puisi tersebut. Dan di sini dikatakan bahwa sinekdotnya kematian juga seperti budak, dan ini adalah kesombongan yang mengejutkan. Gitu. Dia sombong karena memiliki puppy or charms gitu yang bikin candu. Oke. So that was a long discussion about figurative language in poetry, especially in the poem Holy Sonnet 10 or Holy Sonnet Dead Without Proud. And yeah, it's long enough. Ini cukup panjang ya. Dan ada sisa tiga macam figurative language yang belum kita bahas, dan itu akan menjadi tugas kalian untuk mencari penjelasan maupun contoh dari ketiga majas tersebut. Tapi sebelum itu, do you have any question, guys? Apakah kalian memiliki pertanyaan? Jika kalian memiliki pertanyaan, maka klik komen di bawah. Oke. Nah, di sini ada assessment tugasnya. Tugas yang pertama adalah explain what is meant by simile, hyperbole, and symbolism. Jadi kalian mencari penjelasan dari simile, hyperbole, and symbolism. Lalu yang kedua adalah give another example of the 7 poems already covered.
Berikan contoh lain dari ketujuh ini bukan POM ya, ketujuh figurative language yang telah kita sebutkan tadi, yang telah kita bahas. Lalu yang ketiga, choose a poem of any genre and analyze what figurative language is used in the poem. Jadi, carilah kalian sebuah puisi dan analisislah figurative language yang dipakai di dalam puisi tersebut. Oke. All clearly. I hope the explanation from this video will help you understand a figure of speech and be able to analyze the figurative language in poetry well. The K is one, which is to continue to learn and cultivate reading in your daily life. Jadi, um, all things are not difficult if we continue to learn and are willing to take the time to read. Jadi, hal-hal itu tidak akan sulit jika kita terus belajar dan terus meluangkan waktu untuk membaca. Seperti itu. Oke, I think that's all for me. I hope you like and enjoy this video. Thanks for watching. Until the end, see you in next video, guys. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.